Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you are always okay. Okay class, for this meeting, we will learn about hope and wish expression. And for the last meeting, we have studied about congratulation expression. And I hope you still remember about the material. And don't forget to memorize about the material itself. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hope and wish expression atau ungkapan harapan dan keinginan. Jangan lupa nanti materinya disimak dengan baik ya. Okay class, for this meeting, you have to watch a video about the material. The video was taken from Ruang Guru. After you study and see about the material from this video, you have to do some tasks. Jadi, nanti kalian harus melihat materinya dari video setelah ini yang dikutip dari Ruang Guru. Silahkan diperhatikan materinya baik-baik ya. Kemudian jangan lupa juga dicatat, mungkin ada rumusnya atau arti dari suatu ungkapan ditulis di buku catatan. Setelah itu nanti ada tugas, dan tugas itu tolong untuk dikerjakan. Dan pengumpulan tugas maksimal 3 hari setelahnya ya. Oke, sekarang bisa disimak videonya. Where were you yesterday? I couldn't find you at school. I was sick. I got a fever. Oh, I'm sorry to hear that. I hope you get better soon. I hope so. Thank you, Rina. How do you say your hope and wish to others? Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kakak Kak Febrina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang expressions of wish and hope. Nah teman-teman, seringkali ya kita ingin menyatakan suatu harapan atau keinginan, baik itu yang bersangkutan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, disinilah fungsinya kita mempelajari expressions of wish and hope, yang merupakan ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan keinginan atau harapan. Nah, keinginan atau harapan yang dinyatakan bisa saja berdasarkan pada kondisi yang sesuai yang terjadi pada saat ini, atau berdasarkan realita, atau bisa juga yang hanya berdasarkan hayalan belaka. Contohnya, kalian berharap ingin menjadi terkenal seperti public figure tertentu, atau kalian ingin pergi keliling dunia, atau bisa juga kalian berharap punya rumah sebesar atau semewah istana kerajaan. Oke, kira-kira gimana ya caranya membuat ungkapan-ungkapan tersebut? Yuk kita belajar sama-sama. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di papan, terdapat 2 penggunaan yang bisa kalian gunakan, yaitu penggunaan wish dan penggunaan hope. Jadi penggunaan dengan kata kerja wish atau dengan penggunaan dengan kata kerja hope. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Jadi ketika kalian ingin berharap atau menyatakan keinginan harus menggunakan kata wish atau menggunakan kata hope ya. Bisa dua-duanya, nggak masalah. Jadi yang membedakan mungkin nanti pola-polanya aja. Serta keinginan itu ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sekarang kita lihat ya polanya satu persatu. Oke, pola yang pertama pada penggunaan kata wish adalah wish yang diikuti oleh kata benda atau diikuti dengan noun. Kakak akan tulis contohnya terlebih dahulu. Jadi contohnya, I wish you luck on your exam. Okay. I wish you luck on your exam. Saya berharap kamu sukses pada ujianmu.
Jadi, ungkapan ini bisa kalian gunakan untuk menyatakan harapan kepada kesuksesan orang lain. Jadi, dinyatakan untuk orang lain, kalian yang berharap untuk orang lain. Oke? Jadi, bisa sebentar kakak highlight. Wish, kata benda wish diikuti dengan you. Oke? Kita lanjut ke pola yang kedua. Pola yang kedua adalah wish diikuti dengan to infinitive atau to dengan kata kerja dasar atau be. Jadi, pada pola ini kalau misalnya terdapat kata kerja, bentuknya harus to infinitive. To diikuti kata kerja dasar to plus verb one. Kalau tidak ada kata kerja, kalian menggunakan be ya. Kakak langsung tulis aja contohnya. Contohnya adalah Febrina wishes to get the first rank. Okay, Febrina wishes to get the first rank. Febrina berharap untuk menjadi peringkat pertama atau mendapatkan peringkat pertama. Nah, kalau kalian lihat, modifikasi dari kata kerjanya bukan wish ya, tapi wishes. Karena kalimat yang digunakan di sini merupakan jenis dari simple present tense. Oke? Jadi Febrina wishes to get the first rank diikuti dengan to infinitive, to get. Ya? Oke, jadi untuk pola yang ini sebenarnya bisa saja kakak bilang Febrina wants to get the first rank. Jadi ini merupakan bentuk formalnya. Atau kalian bisa menggunakan dengan pola seperti ini untuk menyatakan harapan dalam situasi formal. Oke deh, kita langsung ya ke penggunaan selanjutnya, yaitu penggunaan dengan kata kerja hope. Yang pertama adalah pola kata kerja hope diikuti dengan to infinitive atau diikuti dengan to be. Kakak akan tulis kembali contohnya. I hope to be a successful. Sebentar. Oke. Designer. I hope to be a successful designer. Saya berharap untuk menjadi seorang perancang busana yang sukses. Nah, di sini penggunaan hope diikuti to infinitive merujuk pada keinginan yang terjadi pada diri kita sendiri. Saya berharap untuk menjadi. Jadi kan kalian menyatakan sesuatu yang ingin terjadi pada diri kalian sendiri ya. Oke, kakak akan highlight. Jadi hope diikuti dengan kali ini dengan to be, bukan to infinitive karena tidak terdapat kata kerja di dalam kalimat ini. Oke? Yuk kita langsung ke pola terakhir, yaitu hope that. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok di sini dibubuhi dengan tanda kurung sih kata that-nya? Kakak akan tulis dulu contohnya ya. Contoh kalimat yang terakhir adalah I hope that my parents are always happy. I hope that my parents are always happy. Oke? Jadi, pola yang ini kalian menyatakan keinginan atau harapan supaya hal tersebut terjadi pada orang lain. Nah, sekarang kita kembali ke kasusnya. Kenapa sih harus dibubuhi dengan tanda kurung? Oke, jadi jika kalian menemukan ungkapan untuk menyatakan harapan atau keinginan dengan kata that, kalian bisa membubuhkan kata that atau mungkin menghilangkannya. Jadi kalian bisa mengatakan I hope that my parents atau I hope my parents are always happy. Jadi kalian bisa menggunakan that atau tidak. Oke? Nah, gimana? Mudah kan ya? Kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut
ketika kalian ingin menyatakan harapan atau keinginan, baik itu terjadi untuk diri kalian maupun untuk orang lain. Oke deh, that's all from me. I'll see you again on the next video. Bye! Okay, student, have you seen the video? Did you understand about the material? I hope you can understand about the material. And don't forget to read down some material in your notebook so you can read in the next time. And it's time for you to do some homework. Baiklah anak-anak, tadi sudah menyimak videonya ya. Saya harap kalian sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk menulis beberapa rumus atau ungkapan yang belum kalian pahami di buku catatannya. Setelah itu, lihatlah di sini ada homework atau PR untuk kalian. Silahkan dibuka LKS-nya halaman 10 task 1 ya. Di situ ada teks, kemudian ada pertanyaan. Tugas kalian ada 2. Yang pertama, yang A, teks itu harus kalian terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang B atau yang kedua, jawablah pertanyaan di bawahnya itu. Nah, untuk pertanyaannya itu harus kalian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian baru dijawab menggunakan bahasa Inggris. Jangan lupa ditulis di selembar kertas dan diberi nama lengkap, jangan nama panggilan. Oke anak-anak, sudah paham ya tugasnya apa? Sekarang silahkan dibuka LKS-nya dan selamat mengerjakan. Jangan lupa tugasnya paling lambat dikumpulkan hari Senin depan. Dan kalian wajib mengumpulkan tugas tersebut, karena kalau tidak akan mendapatkan nilai. Oke, tetap semangat dan silahkan untuk mengerjakan. Okay, thank you students. I think that's all about our meeting today. Don't forget to study hard and do your homework. Thank you, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.